Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Manchester City mengawali Premier League 2022-2023 dengan kemenangan 2-0 atas West Ham United. Laga West Ham versus Man City digelar di London Stadium Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Haaland diturunkan sebagai starter di pertandingan ini. Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-36 lewat sebuah eksekusi penalti. Striker anyar City itu kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-65 usai memanfaatkan umpan terobosan Kevin De Bruyne. Keunggulan 2-0 bertahan sampai pertandingan selesai. Beralih ke Manchester United yang harus menyerah di tangan Brighton and Hove Albion. Old Trafford menjadi arena laga pertama MU di Liga Inggris 2022-2023. Manchester Merah menjamu Brighton Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Tuan rumah kecolongan 2 gol di babak pertama melalui brace Pascal Gross. Man United hanya bisa membalas 1 gol via on goal Alexis McAllister. Duel tuntas dengan skor 2-1 untuk Brighton. Juventus menutup pramusimnya dengan kekalahan telak dari Atletico Madrid 0-4. Laga Juventus versus Atletico dilangsungkan di Continassa pada Minggu 7 Agustus 2022. Juve juga kebobolan 2 gol di babak pertama yang dicetak oleh mantan pemainnya Alvaro Morata. Setelah restart, Morata semakin melukai Juventus dengan menciptakan hat-trick. Pemain pengganti Matheus Cunha menggenapkan kemenangan Atletico dengan mengukir namanya di papan skor pada injury time. Pertandingan usai dengan kekalahan Juventus 0-4 dari Atletico Madrid. Sementara itu, di laga lain, Barca mampu menang 6-0 atas Pumas. AS Roma menang 5-0 atas Shakhtar Donetsk dan Inter Milan disikat oleh Villarreal dengan skor 2-4. Erling Haaland melakoni debut sempurna di Premier League dengan memborong 2 gol kemenangan Manchester City. Manchester City mengawali Premier League 2022-2023 dengan mengalahkan West Ham United 2-0 dalam pertandingan di London Stadium Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. 2 gol City itu semuanya diciptakan oleh Haaland. Menurut catatan yang dilansir Opta, Erling Haaland menjadi pemain kedua Manchester City yang mencetak 2 gol di laga debutnya di Premier League. Pemain pertama yang melakukannya adalah Sergio Aguero pada Agustus 2011 melawan Swansea City. Debut Erik ten Hag di Premier League berakhir pahit. Manchester United dipermalukan Brighton dengan skor 1-2 di kandang sendiri. Ten Hag memimpin MU saat menjamu Brighton di Old Trafford pada Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Setan Merah mendominasi permainan, tapi malah kecolongan usai gawangnya 2 kali dijebol Pascal Gross di babak pertama. MU hanya bisa membalas lewat gol bunuh diri dari Alexis McAllister. Kekalahan ini turut menghadirkan sebuah torehan buruk bagi Erik ten Hag selaku manajer MU. Ten Hag menjadi manajer pertama MU sejak Louis van Gaal di 2014 yang menderita kekalahan di pekan pembuka Premier League. Insiden keributan antar sesama fans MU mewarnai kekalahan Setan Merah dari Brighton. Fans MU menyambut musim baru dengan antusiasme. Ada Erik ten Hag sebagai manajer anyar yang membawakan gaya main beda. Namun, hasil di Old Trafford justru jauh dari harapan fans MU. Justru supporter Brighton yang bersorak-sorai unggul 2 gol duluan dengan kemenangan 2-1 di markas MU. Kekalahan MU kian tak mengenakan karena ada insiden supporternya yang saling terlibat keributan di tribun Old Trafford. Sejumlah fans MU lain coba melerai keributan tersebut. Namun belum diketahui persis apa penyebab yang bikin emosi supporter MU tersulut sampai ribut sendiri. Xavi Hernandez mengumbar janji buat fans Barcelona di musim 2022-2023. Xavi mau bawa Barca juara, juga tampilkan permainan cantik. Dilansir dari Marca, pelatih Xavi Hernandez berikan perkembangan terbaru soal persiapan timnya. Para pemain Barcelona disebutnya dalam kondisi prima dan siap untuk meraih trofi yang diikuti Blaugrana. Tujuan di musim ini adalah memenangkan gelar, bermain sepak bola cantik, terang Xavi. Barcelona sendiri akan memulai Liga Spanyol musim 2022-2023 pada Minggu 14 Agustus dini hari WIB mendatang. Barca akan ditantang tim tamu Rayo Vallecano. Bomber Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, kian dekat untuk mudik ke Liga Italia dengan gabung bersama Monza.
Sudah jadi rahasia umum jika masa depan Mauro Icardi bersama Paris Saint-Germain berada di ambang perpisahan. Ex mesin gol Inter Milan tersebut dilaporkan masuk dalam agenda cuci gudang klub di bawahan asuhan Christophe Galtier. Dalam sesi wawancara terbaru dengan Mediaset, CEO Monza Adriano Galliani secara tidak langsung membenarkan kabar kedatangan Icardi ke Brianteo Stadium. Galliani menyebut jika pihaknya menaruh minat untuk mendaratkan Icardi. Galliani juga menambahkan jika Monza bakal memprioritaskan penandatanganan anyar pada pemain yang pernah merumput di Italia itu. Kekalahan Manchester United pada laga perdana Liga Inggris 2022-2023 atas Brighton memancing banyak komentar miring. Salah satunya Paul Scholes yang mengkritik permainan Scott McTominay dan Fred pada laga tersebut. Selepas pertandingan yang dimenangkan oleh Brighton tersebut, Scholes menyemprot kedua pemain tersebut pada acara resmi Premier League. Dilansir Sport Bible, pemain yang pensiun untuk kedua kalinya pada musim 2012-2013 itu tidak menyukai cara bermain Fred dan McTominay. Menurutnya, Ten Hag sebaiknya tidak menurunkan keduanya secara bersamaan. Bahkan, memainkan satu di antara dua pemain itu dirasanya sudah memberikan beban yang teramat banyak ke tim. Massimiliano Allegri bersikukuh kekalahan 0-4 dari Atletico justru akan bagus untuk Juve. Seperti diketahui, Juve harus mengakui keunggulan Atletico saat ditundukkan dengan skor telak 4 gol tanpa balas. Gol Atletico bahkan dicetak oleh hat-trick mantan pemain Juve yakni Alvaro Morata dan 1 gol dari Matheus Cunha. Dilansir Sky Sport Italia, pelatih Juve Massimiliano Allegri mengungkapkan timnya mengalami masalah kebugaran karena baru tiba dari tur pramusim ke Amerika Serikat. Namun Allegri bersyukur kekalahan ini dialami bukan di musim yang sebenarnya. Ia juga menilai dengan kekalahan ini Juve bisa menemukan titik lemah skuadnya jelang Serie A dimulai. Inter Milan mendapat evaluasi penting untuk memantapkan lini pertahanan jelang musim baru. Inter Milan menelan kekalahan 2-4 dari Villarreal dalam uji coba terakhir pramusim. Bermain di Stadion Adriatico Minggu 7 Agustus 2022 dini hari WIB, Inter harus kebobolan lewat gol yang dicetak oleh Francisco Chiellini, Nicolas Jackson, dan 2 gol Alfonso Pedraza. Inter hanya mampu membalas 2 gol lewat Romelu Lukaku dan Danilo D'Ambrosio. Dilansir Sport Italia, ini menjadi laga pramusim terakhir Inter sebelum memulai Serie A 2022-2023 pekan depan. Hasil ini menjadi evaluasi bagi pelatih Simone Inzaghi untuk memperbaiki pertahanan sebelum liga dimulai. Real Madrid tampaknya batal melepas Marco Asensio dan Dani Ceballos. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Asensio dan Ceballos dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Keduanya bahkan juga diincar oleh beberapa klub ternama. Ceballos diklaim bakal kembali ke Real Betis, sementara Asensio jadi rebutan Liverpool, MU, dan Arsenal. Namun kini menurut laporan terbaru dari Football Espanya, melepas Asensio dan Ceballos bukan lagi prioritas bagi Real Madrid. Hal ini disebabkan oleh Carlo Ancelotti yang ingin memiliki kedalaman skuad yang cukup. Mengingat El Real akan berlaga di berbagai kompetisi, belum lagi Piala Dunia 2022 yang akan digelar pada November mendatang. Paris Saint-Germain atau PSG secara tiba-tiba muncul sebagai kandidat terkuat untuk bisa mendatangkan Fabian Ruiz pada jendela transfer musim panas ini. Sebelumnya, Rui kerap disebut-sebut tengah menjadi incaran Manchester United dan Arsenal, serta sejumlah klub kontestan La Liga. Namun dilansir dari L'Equipe, PSG telah masuk dalam perebutan tanda tangan gelandang berusia 26 tahun terakhir. Penasehat sepak bola PSG Luis Campos dilaporkan sudah mulai melakukan pendekatan dengan agen Rui sepanjang pekan ini. Upaya negosiasi antara Campos dengan agen Rui kemudian dilanjutkan dengan tawaran formal PSG ke Napoli. Nico Schulz, bek Borussia Dortmund, harus berurusan dengan polisi usai menghadapi tudingan menendang perut mantan pacar sendiri yang dalam kondisi hamil. Seperti dikabarkan The Guardian, mantan pacar Nico Schulz sudah mengajukan laporan kepada kepolisian mengenai tindakan kekerasan domestik. Disebutkan lebih lanjut, mantan pacar pesepak bola itu mengaku dikasari pada saat dirinya sedang hamil tua. Borussia Dortmund selaku klub Nico Schulz menyebut bahwa pemainnya itu sudah menginformasikan adanya tudingan tersebut. Si pesepak bola menegaskan dirinya tak bersalah dan akan mengambil langkah legal untuk membela diri. Erling Haaland membalas para pengkritik dengan 2 gol ke gawang West Ham United.
Haaland pekan lalu tidak mencetak gol saat Manchester City dikalahkan Liverpool 1-3 di Community Shield. Striker asal Norwegia itu bahkan melewatkan sebuah peluang emas di depan gawang Liverpool. Cibiran pun mengarah kepada Haaland. Namun, mantan pemain Borussia Dortmund itu tak membiarkan kritik mengusiknya dengan memberi bukti ketika Manchester City melawan West Ham. Pep Guardiola memuji cara Erling Haaland menghadapi kritik. Guardiola secara khusus terkesan dengan kepercayaan diri yang ditampilkan Haaland di atas lapangan. Wesley Fofana beri sinyal tak tertarik untuk bergabung ke Chelsea. Sebelumnya, The Blues dikabarkan menaruh minat kepada pemain bertahan Leicester City, Wesley Fofana. Sejatinya, Tuchel sudah memberikan penawaran sebesar 60 juta pounds untuk bisa datangkan bek berpaspor Prancis itu. Namun, kala itu The Fox menolaknya. Setelah dikabarkan tak ada niatan dalam melepas Fofana yang baru sembuh dari cedera berkepanjangan. Saat ini, Chelsea juga memang belum mau mundur dari perburuan tersebut. Walau begitu, dilansir Evening Standard Football, Fofana justru memberikan sinyal apabila dirinya menolak kesempatan untuk bisa mendarat ke Stamford Bridge. Setelah menegaskan sudah merasa atmosfer di Leicester seperti layaknya keluarga besar. Timo Werner dikabarkan sudah sepakat untuk tinggalkan Chelsea dan hijrah ke RB Leipzig. Semenjak mendarat ke Stamford Bridge di musim 2020-2021 lalu, sisi ketajaman Werner memang nampak tampil dari luar ekspektasi. Bermain dalam ajang Liga Inggris, dirinya kesulitan beradaptasi dengan cepat. Werner yang nampak tak mau berlama-lama hanya menjadi pelapis di tim ibu kota Inggris, membuat ia memutuskan untuk kembali bermain ke kompetisi Bundesliga dan bergabung dengan klub yang membesarkan namanya, Die Bullen. Menurut laporan dari 90 Min Football, Timo Werner akan segera tinggalkan Chelsea secara permanen di bursa transfer musim panas 2022 untuk kembali bergabung ke klub lamanya, RB Leipzig.